Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai dengan membaca doa. Untuk doa kelas mohon dipimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, setelah itu saya akan mengabsen kepada murid-murid. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah masuk semua untuk hari ini. Pada pembelajaran hari ini saya akan menjelaskan tentang sholat khauf atau yaitu sholat genting. Untuk sebab dari sholat khauf ini kita akan mempelajari 4 sebab, yaitu yang pertama pengertian sholat khauf, adapun yang kedua dalil dan hikmah sholat khauf, yang ketiga tata cara sholat khauf, dan yang keempat kesimpulan. Baik, pengertian selanjutnya yaitu pengertian sholat khauf. Sholat khauf atau sholat pada keadaan genting atau pada keadaan takut adalah sholat yang dilakukan oleh sekelompok kaum muslimin manakala dalam keadaan genting atau terjadi rasa takut, yang biasanya terjadi saat perang. Sholat khauf ini dilakukan saat terjadi peperangan, bertemunya antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan musuh, dan juga dikhawatirkan serangan dengan musuh. Jadi bukan disebabkan sembarangan rasa takut. Apabila berhadapan antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan musuh, maka disyariatkan melaksanakan sholat khauf atau sholat pada keadaan genting pada keadaan takut. Walaupun di sana ada khilaf kapan diperbolehkan untuk melaksanakan sholat khauf, karena sholat khauf ini tata caranya berbeda dengan sholat berjamaah biasanya. Yang selanjutnya yaitu dalil sholat khauf. Adapun dalil yang disyaratkan sholat khauf adalah berdasarkan Al-Quran, Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ijma' para ulama dan para sahabat radhiyallahu an. Salah satunya firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 102, yaitu yang berbunyi, wa idza kunta fihim faqamta lahum sholatu faltuqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyadqunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun akhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal yudkhulu hidruhum wa aslihatahum waddal ladina kafaruhum la tuf'aluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamilluna alaikum millati wajidatun wala junahu alaikum in kanu bikum ada min matari aw kuntum marda an tada'u aslihatakum wa haudu ihadrukum innallaha adilil kafirina adabun muhina. Yang artinya, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendaklah melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu, dan hendaklah mereka bersiaga dan menjadang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapatkan suatu kesusahan, karena hujatan
atau karena kamu sakit, dan bersiap-siagalah kamu. Sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Yang selanjutnya yaitu tata cara sholat khauf. Menurut buku fikih Mazhab Syafi'i karya Dr. Mustafa Diib Al-Bughah, sholat khauf bisa dikerjakan dengan 3 cara, yakni 1. Apabila musuh tidak berada di arah kiblat, maka imam membagi jamaah menjadi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri menghadap musuh. Yang selanjutnya satu kelompok lagi berada di belakang imam. Imam mengerjakan sholat bersamaan. Kelompok yang berada di belakangnya 1 rakaat. Kemudian mereka menyempurnakan sholat sendiri-sendiri lalu mengambil alih penjagaan terhadap musuh. Kemudian giliran kelompok 2 mengajarkan sholat bersama 1 rakaat. Mereka menyempurnakan sholat sendiri-sendiri lalu imam sholat bersama mereka. Adapun yang kedua yaitu apabila musuh berada di arah kiblat, maka imam membentuk jamaah menjadi shaf dan dia mengerjakan sholat bersama mereka. Jika imam sujud, maka satu shaf ikut sujud bersamanya. Sedangkan shaf kedua berdiri menjaga mereka. Jika imam bangkit dari sujud, maka shaf kedua sujud dan segera menyusul seperti bergantian. Yang ketiga, apabila berada dalam ketakutan yang luar biasa, maka seorang boleh mengerjakan sholat sesuai kemampuan. Dia boleh mengerjakan sholat dengan berjalan kaki atau berkendaraan, serta menghadap kiblat atau tidak. Yang selanjutnya yaitu hikmah sholat khauf. Hikmah serta kemudahan Islam di dalam sholat khauf ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan keutamaan dan keagungan sholat, sehingga sampai pada keadaan genting pun tatkala bertemu 2 pasukan perang, sholat tetap dilakukan, sholat tetap diisyaratkan. Hal ini menunjukkan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin, yaitu dengan cara berbeda kaum muslimin pun menjaga yaitu sholat khauf. Adapun kesimpulan dari sholat khauf ini, sholat khauf atau sholat genting sunnah yang dianjurkan kepada kaum atau pasukan muslimin untuk melaksanakannya dalam keadaan takut saat berperang. Kita sebagai orang muslimin yang taat kepada Allah dan mengikuti sunnah dari Nabi Muhammad SAW dianjurkan tetap melaksanakan sholat maupun dalam keadaan takut atau situasi yang mencekam atau genting yang luar biasa saat berperang, agar kita tetap terjaga dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu tadi dari pengertian materi untuk sholat khauf. Dan apabila untuk yang murid-murid yang ingin bertanya, silakan. Tidak ada Pak, penjelasan sholat khauf ini sudah jelas. Tidak ada Pak, kami bisa memahaminya dengan mudah dan jelas. Baik, dari murid-murid tidak ada yang dipertanyakan. Saya anggap sudah jelas semua untuk pada materi sholat khauf ini. Selanjutnya saya akan mengasihkan ini yaitu latihan materi sholat khauf dan untuk diskusikan dengan teman sebangku kalian, dan nantinya dijelaskan materi sholat khauf ini dengan teman sebangku kalian dan bisa sendiri untuk materi sholat khauf ini. Baik, saya akan kasihkan kepada murid-murid
Makasih Pak, akan saya kerjakan. Baik, setelah lembar yang saya berikan kepada kalian, yang didiskusikan dengan teman sebangku kalian, untuk beberapa kelompok yang ingin menjelaskan ke depan, silakan perwakilan dimohon untuk menjelaskan materi atau latihan yang tadi saya berikan. Saya Pak, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dengan teman saya tentang materi sholat khauf, yaitu sholat khauf adalah sholat di mana kita saat itu berada di medan perang. Dan cara-cara sholat khauf yaitu jika musuh ada di arah kiblat. Pertama, imam mengatur dua shaf tersebut. Mereka takbir dan ruku bersama. Imam shaf pertama melakukan ruku dan shaf kedua mengawasi dan juga sebaliknya. Lalu diakhiri dengan diberi salam. Cukup sekian dari presentasi saya dengan teman sebangku saya. Terima kasih. Baik, penjelasan dari teman sekalian sebangku sudah sangat bagus untuk materi sholat khauf, yaitu benar pengertian sholat khauf yaitu dalam keadaan genting pada keadaan takut dan sholat yang dilakukan oleh sekelompok kaum muslimin manakala dalam keadaan genting atau terjadi rasa takut yang biasanya terjadi saat perang. Sholat khauf ini dilakukan saat terjadi peperangan, bertemunya antara pasukan kaum muslimin dan pasukan musuh, dan juga dikhawatirkan serangan dengan musuh, jadi bukan disebabkan sembarang rasa takut. Apabila berhadapan antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan musuh, maka disyariatkan melaksanakan sholat khauf yaitu sholat genting. Walaupun di sana ada khilaf kapan diperbolehkan untuk melaksanakan sholat khauf, karena sholat khauf ini tata caranya berbeda dengan sholat yang biasanya yaitu sholat jamaah atau sholat sunnah lainnya. Untuk tata caranya sholat khauf yaitu benar, tapi ya saya akan menjelaskan dengan jelas. Menurut buku fikih mazhab Syafi'i karya Dr. Musa, sholat khauf ini bisa dikerjakan dengan 3 cara, yakni apabila musuh tidak berada di arah kiblat, maka imam membagi jamaah menjadi 2 kelompok. Satu kelompok berdiri menghadap musuh, yang kedua satu kelompok lagi berada di belakang imam. Imam mengerjakan sholat bersama kelompok yang berada di belakangnya 1 rakaat, kemudian mereka menyempurnakan sholat sendiri-sendiri, lalu mengambil alih penjagaan terhadap musuh. Kemudian giliran kelompok kedua mengerjakan sholat bersama 1 rakaat, mereka menyempurnakan sholat sendiri-sendiri, lalu imam salam bersama mereka. Yang kedua, apabila musuh berada di arah kiblat, maka imam membentuk jamaah menjadi shaf dan dia mengerjakan sholat bersama mereka. Jika imam sujud, maka shaf 1 ikut sujud bersamanya, sedangkan shaf kedua berdiri menjaga mereka. Jika imam bangkit dari sujud, maka shaf kedua sujud dan segera menyusul. Dan yang ketiga, apabila berada dalam ketakutan yang luar biasa, maka seseorang boleh mengerjakan sholat sesuai kemampuan. Dia boleh mengerjakan sholat dengan berjalan kaki atau keadaan serta menghadap kiblat atau tidak. Itu tadi penjelasan dari saya untuk materi tentang sholat khauf. Dan apabila ada yang belum paham bisa dipertanyakan. Terima kasih. Baik,
Untuk pembelajaran hari ini sudah cukup dan sudah jelas untuk murid-murid. Mari kita tutup, dan untuk pembelajaran minggu depan kita akan melanjutkan untuk materi-materi tentang sholat jamaah, sholat khauf, sholat gerhana, dan untuk murid-murid untuk mempersiapkan diri dan mempelajari buku-buku apa yang Bapak Ibu beri untuk dipelajari dengan hikmat supaya untuk menjadi lebih paham dan jelas untuk mengerti dapat dipahami. Baik Pak, saya akan mempelajari untuk materi minggu depan. Oke Pak. Baik, pembelajaran hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita semua. Untuk murid-murid silakan membaca doa Al-Fatihah. Wahabali ya wahab ilman wa hikmata walil rizki ya razaku kulli musahila walil khairi ya fattah waftahi bil huda walil ilmi kulli ya alimun mufaddila Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, sekian, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi